Energi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sejumlah negara maju bahkan menyisihkan produksi minyak dalam negeri untuk pemenuhan cadangan energi. Meskipun telah lama disadari, namun rencana pembentukan cadangan penyangga energi atau CPE Indonesia baru mendapat restu tahun ini. Sinyal kuat itu terlihat dari alokasi APBNP 2016 sebesar 800 miliar rupiah untuk menghimpun cadangan energi dalam negeri. Bagaimanakah mekanisme pembentukan CPE kita, serta dalam kondisi seperti apa CPE itu akan digunakan? Untuk membahasnya, telah hadir di studio anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Andang Bahtiar. Pak Andang, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Sama-sama. Ini tadi sudah disebutkan bahwa DPR menyetujui anggaran 800 miliar rupiah untuk membangun cadangan penyangga energi. Nah, ini alokasinya untuk apa saja, Pak, 800 miliar rupiah ini? Jadi kelihatannya itu nantinya dipakai untuk membeli minyak mentah. Jadi sesuai dengan rencana Perpres yang sudah kita finalkan di dalam sidang anggota tanggal 21 Juli kemarin, bahwa untuk tahapan pertama ini cadangan penyangga energi yang kita bangun itu minyak mentah dulu. Walaupun jenis-jenisnya bisa minyak mentah, bensin, solar, aftur, LPG, tetapi untuk tahap pertama ini mungkin beberapa tahun ke depan itu masih kita coba untuk menumpuk, istilahnya kan menyediakan minyak mentah sebagai cadangan penyangga energi. Mengapa kita. Dipilihnya minyak mentah? Karena minyak mentah dari 5 jenis tadi itu, minyak mentah terus produk yang 4 itu, minyak mentah yang paling praktis secara teknis. Pengelolaannya, pengadaannya yang jelas, terus penyimpanannya itu lebih praktis karena begitu disimpan di dalam tangki, dia bisa sampai 7 tahun, 8 tahun, kemudian dibongkar lagi, dilihat ada endapannya atau tidak. Jadi sebenarnya praktis teknis saja. Kalau yang lain, bensin, solar, aftur, LPG itu 7 hari, 8 hari, 2 minggu dia harus sudah dipakai, kemudian diganti lagi jadi dynamic gitu. Jadi kita lebih memilih yang statis saja dulu. Tapi yang penting kita sudah mulai membuat cadangan penyangga energi kita. Jika dilihat dari urgensi kebutuhannya, apakah memang sama kebutuhan akan minyak mentah dengan kebutuhan produk-produk BBM seperti tadi disebutkan, solar, aftur, dan sebagainya? Oke, pada saat ini kita 50-50. Jadi kebutuhan kita 1,6 juta barel gitu ya, kita penuhi dari dalam negeri itu sekitar 800-an gitu, yang di kilang kita masuk gitu. Tapi kita masih impor lagi 400-an ribu barel dalam bentuk crude dan juga sekitar 400-an juga produk. Jadi tapi prioritas kita sekarang itu dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari ya. Tetapi prioritas kita ya udah minyak mentah dulu aja. Minyak mentah dulu yang kita simpan. Kita simpan loh ya, nggak kita apa-apakan. Jadi tidak dikelola sama sekali. Nggak dikelola dalam artian ya disimpan. Artinya jangan sampai kena air, kena apa ya, kayak itu disimpan aja. Namanya juga cadangan kan. Pengadaannya nanti seperti apa, Pak, mekanismenya yang 1,6 juta barrel ini? Ya dari 800 miliar mungkin dengan harga tertentu bisa sampai maksimum 1,6 juta barel atau mungkin 1,3, 1,4 tergantung harganya berapa. Dapat dari misalnya katanya waktu itu pemerintah lewat Pak Menteri kan sudah berusaha karena jadi anggota OPEC, punya network yang bagus di Saudi Arabia dan sebagainya, akhirnya bisa dapat janji ya nanti bisa beli dari sana deh. Malahan waktu itu beberapa bulan yang lalu kan ya kalau belum ada tangkinya dititipin dulu, tapi sederhananya adalah beli, deliver, disimpan, udah itu aja. Jadi disimpan. Dengan begitu kita punya cadangan penyangga. Oke, lewat negara-negara OPEC karena bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kelihatannya begitu. Artinya dengan networking yang ada bisa dapat alokasi lah dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Itu salah satu keuntungan masuk di OPEC yang kami juga melihat bahwa ini bagus juga sih. Bisa beli dari situ gitu. Apakah kita memiliki storage yang cukup, Pak, untuk menyimpan cadangan energi hingga 1,6 juta barrel di Indonesia? Ya, kita punya. Artinya tadi dikatakan 800 miliar untuk beli minyak aja. Terus nyimpennya di mana? Nah, kita kan pernah produksi sampai 1,6 juta dulu itu. Tahun-tahun 90-an awal, akhir 80-an itu. Kemudian sekarang kan turun terus produksi kita sampai 800 atau sekarang 700 sekian ribu barel gitu. Ada separuhnya kan. Dulu waktu 1,6 juta itu pasti ada tangki-tangkinya juga. Dan ternyata benar. Sekarang tangki yang available yang ada di paling nggak di KKKS itu di kontraktor produksi minyak kita itu 4,5 juta barel itu yang langsung bisa diisi. Jadi kita akan memanfaatkan kilang-kilang yang sudah ada yang memang kita punya. Bukan kilang, tangki. Tangki. Ya.
Tangki-tangki yang sudah ada itu masih bisa kita manfaatkan sampai beberapa tahun ke depan. Apakah tangki-tangki itu dalam kondisi baik, Pak? Kelihatannya sih bisa langsung dipakai, langsung dipakai. Dia tentunya mesti diinspeksi dulu dan sebagainya gitu untuk langsung dipakai. Jadi tidak ada masalah dalam masalah penyimpanan ini ya? Tidak ada masalah. Oke, apakah kita akan berencana membangun tangki-tangki baru gitu sehingga kita bisa memiliki cadangan penyangga energi yang lebih besar lagi? Ya tentunya di dalam Perpres, rencana Perpres yang mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini akan jadi Perpresnya karena sudah final dari Dewan Energi, itu direncanakan kita akan punya 30 hari cadangan penyangga. Untuk dikaitkan hari, dikaitkan dengan minyak, artinya kalau sekarang ini konsumsi kita 1,6 juta, 30 hari ya. Berarti kita akan punya 48 juta barel minyak yang disimpan untuk kebutuhan sewaktu-waktu, misalnya ada krisis, kemudian ada keadaan darurat gitu ya, ada krisis energi, ada keadaan darurat yang, dan penyimpanannya harus dekat dengan kilang tentunya. Kalau di Dumai itu, kemudian di beberapa kilang yang dekat di Balikpapan dan sebagainya, itu lebih bagus di situ karena begitu ada krisis itu bisa langsung dikirimkan ke kilang dalam waktu sehari udah jadi produk misalnya. Kapan Pak targetnya kita punya cadangan hingga 30 Di dalam Perpres dikatakan secara bertahap. Secara bertahap. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya ya dasar hukum ini. Kemarin itu ini dasar hukumnya lagi dibikin, tetapi goodwill pemerintah dan rakyat lewat DPR sudah menyatakan ya udahlah, itu karena ada harga minyak rendah kemarin itu mulai 2015 kan drop dari 104 pada waktu 2014 terus drop sampai Januari 2015 itu jadi $40 kan, sepertiganya itu, sehingga dipandang perlu nih kita nyimpen nih mumpung minyak rendah. Nah sampai sekarang kan harganya sampai naik sedikit 50-an tahun 2015 akhir, terus drop lagi kemarin Januari Februari sampai 28 itu. Artinya kita masih di rejim harga minyak rendah, jadi masih oke lah kita simpan nih minyak ini. Paling enggak secara psikologis bargaining internasional harga atau regional lah harga minyak gitu, kita orang tahu bahwa kita punya cadangan penyangga nih. Jadi kira-kira ya bisalah bargaining tentang harga kalau kita misalnya beli dan sebagainya. CPE akan digunakan ketika kita menghadapi krisis energi. Apakah kita memang sudah memasuki fase itu? Kita akan diskusikan nanti Pak di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.